nama saya Tesalonika Wilar dengan NIM 191420101171. Saya salah satu dari mahasiswa Universitas Pembangunan Indonesia Manado, Fakultas Keperawatan. Pada saat ini saya akan memenuhi tugas UAS dari mata kuliah Keperawatan Gawat Darurat yang diampu oleh dosen Nurse Doni Sahensolar, Eskep MKes. Dan pada saat ini saya akan menjelaskan sedikit manajemen kegawat daruratan pada neonatus. Neonatus adalah sebutan bagi bayi baru lahir atau usianya 0 sampai 28 hari. Bayi yang usianya kurang dari 1 bulan mempunyai tubuh yang sangat lemah dan rentan terkena penyakit. Bayi baru lahir mempunyai masalah berat yaitu meninggal atau cacat. Dan bayi baru lahir. Bayi resiko tinggi yaitu bayi dengan kegawatan neonatal yang mempunyai resiko kematian atau bila bisa bertahan hidup akan mengalami gejala sisa, yaitu yang pertama asikfia dan komplikasinya, kedua trauma persalinan, yang ketiga BBLR atau bayi berat badan lahir rendah, keempat diare neonatus dengan dehidrasi berat, kelima shock, dan yang terakhir kelainan metabolik. Bayi ini perlu perawatan untuk life saving. Perlu penanganan yang sangat cepat. Setiap tahun ada 4 juta meninggal pada bulan pertama dan 2/3 meninggal pada minggu pertama. Tanda bahaya bayi neonatal adalah asikfia. Kejadian asikfia 7/1000 kelahiran bayi negara berkembang dan kurang dari 1/1000 kelahiran bayi dari negara maju. Sebagian besar kematian terjadi segera setelah bayi lahir. Asikfia perinatal atau asikfia neonatal. Kondisi medis mengakibatkan kekurangan oksigen saat kelahiran yang dapat menyebabkan kerusakan fisik trauma otak. Hipoksia dapat menyebabkan kerusakan berbagai organ yaitu jantung, otak, paru, hati, usus, ginjal. Kerusakan otak paling sangat sulit untuk pulih. Kasus ini bayi mungkin tertolong, tetapi kerusakan otak itu yang menyebabkan keterlambatan perkembangan dan gangguan fisik seperti spastisitas. Bayi dengan asikfia akan terlihat pucat atau biru, kurang respon dengan usaha napas rendah, diperlihatkan pada skor Apgar 5 menit rendah. Yang kedua, gawat nafas. Gawat nafas atau distress respirasi pada neonatus. Ada 4 gejala utama, yaitu yang pertama, takipnea, laju nafas lebih dari 60 kali per menit. Normal laju nafas 40 kali per menit. Sianosis sentral pada suhu kamar. Ketiga, retraksi atau cekungan pada sentrum dan kosta pada saat inspirasi. Terakhir yang keempat yaitu grunting, suara merintih saat ekspirasi. Dan yang ketiga yaitu kejang. Kejang merupakan tanda bahaya yang dapat mengancam kehidupan karena hipoksia otak atau kerusakan sel otak yang irreversible. Dapat merupakan kelas 1 atau lebih masalah pada neonatus. Kadang gejala ini tidak dikenali oleh orang tua atau petugas kesehatan. Dan yang keempat, hipotermia berat. Terjadi hipotermi karena yang pertama penurunan produksi panas, misalnya pada keadaan disfungsi kelenjar-kelenjar tiroid, adrenal ataupun pituitaria. Yang kedua, peningkatan panas yang hilang. Misalnya kontak langsung antara kulit neonatus dengan permukaan yang lebih dingin atau permukaan atau alas yang dingin seperti pada waktu proses penimbangan, inkubator dengan jendela yang terbuka atau pada waktu proses transportasi neonatus ke rumah sakit. Suhu lingkungan yang dingin atau suhu inkubator yang dingin, neonatus yang basah setelah lahir atau pada waktu dimandikan. Yang kelima, hipoglikemia. Hipoglikemia adalah keadaan hasil pengukuran kadar glukosa darah kurang dari 45 G/dl atau 2,6 mmol per L. Setiap stres akan mengurangi cadangan glukosa yang ada. Kegawatan terjadi pada hipoglikemi bila berlanjut menjadi penyakit atau penyulit atau komplikasi yang berdampak pada kejang dan hipoksia, terutama hipoksia pada otak.
Faktor resiko yaitu ibu penderita diabetes mellitus sebelum dan selama kehamilan, terutama diabetes mellitus yang tidak terkontrol. Riwayat bayi berat lahir rendah atau BBLR atau prematuritas kecil untuk masa kehamilan. Riwayat bayi besar untuk masa kehamilan atau BMK, makrosomi, riwayat bayi dengan penyakit jantung bawaan, riwayat bayi menderita asikvia, hipotermi, hipertermi, dan gangguan pernafasan. Dan yang keenam yaitu dehidrasi berat, yaitu yang pertama bayi berak cair lebih sering dari biasanya, kedua tinja berwarna hijau dan mengandung lendir atau darah, ketiga kehilangan banyak cairan sehingga menyebabkan dehidrasi. Itu merupakan komplikasi dari diare dengan dehidrasi sedang yang berlanjut menjadi diare dengan dehidrasi berat dengan gejala klinis yaitu yang pertama kencing berkurang, bayi rewel kehausan atau letargi, mata cekung, dan terakhir turgor kulit. Dan yang ketujuh yaitu shock. Keadaan shock ini disfungsi sistem sirkulasi yang mendadak dengan patofisiologi yang kompleks yang mengakibatkan penyampaian oksigen dari nutrisi yang tidak adekuat untuk memenuhi kebutuhan jaringan dan untuk mengeluarkan sisa-sisa metabolisme. Nah, untuk teman-teman, adik-adik semua yang sampai saat ini masih bingung untuk memilih perguruan tinggi yang akan melanjutkan sekolah, mari bergabung bersama kami di Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Di sini telah banyak jurusan, bisa memilih ada keperawatan, sastra, teknik, hukum, dan lain sebagainya. Dan juga untuk kakak-kakak yang ingin melanjutkan studi profesi nurse di Universitas Pembangunan Indonesia juga telah tersedia. Mari bergabung bersama kami Universitas Pembangunan Indonesia. Salam sehat, Unpi tetap jaya.